Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi mata kuliah pengembangan dan sistem manajemen mutu dan telah memasuki latihan yang ke-26 dengan topik analisis kesenjangan. Dengan capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisa kesenjangan. Analisis kesenjangan merupakan metode untuk menilai perbandingan kinerja saat ini dan potensi kinerja yang diharapkan. Jadi merupakan suatu studi yang dibuat untuk mengidentifikasi apakah sistem yang berjalan di suatu perusahaan saat ini sudah memenuhi kebutuhan atau belum. Jadi di sana akan menganalisis adakah enggak gap atau kesenjangan yang ada dalam proses yang terjadi. Dengan adanya analisis kesenjangan ini nanti akan dihasilkan ada tidaknya gap atau kesenjangan antara yang diharapkan dan yang berjalan saat ini, sehingga di situ akan dapat ditentukan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh untuk dapat berpindah dari kondisi yang tidak menguntungkan saat ini menuju ke kondisi yang diinginkan. Hasil analisis ini adalah daftar lengkap dari tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan yang diidentifikasi dalam sistem proses saat ini. Misalnya kita akan menganalisis kesenjangan kinerja seseorang. Dalam perencanaan dituliskan bahwasanya seseorang tersebut mampu mengerjakan 10 unit kegiatan dalam waktu 1 bulan. Setelah dianalisis, ternyata dalam 1 bulan hanya bisa mengerjakan 7 kegiatan. Nah, di sini terjadi gap, bahwa harapannya 10, kemudian realisasinya 7. Gap inilah yang harus diselidiki, dianalisis. Bagaimana yang 7 itu bisa menjadi 10 kembali sesuai dengan yang diharapkan. Jadi apakah tenaga kerjanya ditambah, atau perlu pelatihan, atau perlu penambahan alat, sehingga nantinya solusi tersebut apabila sudah dikerjakan maka tidak ditemukan lagi kesenjangan sesuai dengan yang kita harapkan. Tahap-tahap pelaksanaan analisis kesenjangan yang pertama adalah pengembangan seperangkat kriteria pengkajian. Jadi kita menetapkan kriterianya dulu untuk mengkaji atau menganalisis, dan kriteria-kriteria tersebut berdasarkan atas kebutuhan dan ekspektasi dari pihak pemangku kepentingan. Jadi apakah kinerjanya akan kita analisis, kalau kinerjanya apa kriteria, ataukah kualitasnya, kualitas hasilnya, kemudian kalau kualitas hasilnya apa kriterianya, atau prosesnya. Demikian. Kemudian menggunakan kriteria dan proses yang ada untuk memahami kesenjangan apa yang ada dalam sistem. Jadi yang sedang berlangsung, kriteria itu sudah ada semuanya, sudah ada di dalam sistem, di dalam perusahaan itu. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi hasil dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan kesenjangan. Kriteria harus disesuaikan dengan kebutuhan pihak pemangku kepentingan dan dapat menggabungkan berbagai faktor yang harus dipenuhi untuk memenuhi ekspektasi pihak pemangku kepentingan. Jadi kriteria tersebut harus berdasarkan standar manajemen mutu yang telah ditetapkan, kemudian kebutuhan dan ekspektasi atau harapan pelanggan, kemudian persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi, persyaratan spesifikasi teknis, serta undang-undang praktek industri. Jadi itu kriterianya harus ditetapkan berdasarkan hal-hal tersebut. Kriteria yang ditetapkan dijabarkan dalam template, dapat digunakan sebagai dokumen kerja selama melakukan analisis kesenjangan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem dan untuk mengelola proses. Jadi template artinya semacam format ya, ketentuan-ketentuan yang harus diikuti mengenai bagaimana menganalisis kesenjangan ini. Dan template itu harus terstruktur,
untuk memasukkan unsur-unsur berikut. Misalnya persyaratan dari pihak yang berkepentingan, misalnya kontrak, isu standar, kode industri, legalisasi, dan lain-lain. Kemudian praktek sekarang, apa yang sedang dilakukan untuk memastikan persyaratan telah dipenuhi. Misalnya dokumen, tujuan, masalah proses dan perubahan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah rekaman untuk menangkap data hasil. Jadi seperti dijelaskan tadi bahwa template itu merupakan suatu format yang harus diikuti dan untuk menganalisis kesenjangan ini. Nah, kemudian template itu harus terstruktur yang kita sebutkan tadi persyaratannya, sehingga kita dalam melakukan analisis kesenjangan sudah ada panduannya, formatnya, dan bagaimana hasil-hasilnya nanti. Sebuah analisis kesenjangan apapun lingkupnya akan melakukan proses pertama menentukan informasi apa yang diperlukan. Ya, kita harus mencari informasi. Untuk mencari data, awalnya kita harus mencari informasi, kemudian mengumpulkan fakta dan informasi, kemudian mengevaluasi temuan, kemudian melakukan pelaporan hasil untuk menentukan tindakan yang diperlukan. Ini standar saja ya. Jadi mencari data, datanya dianalisa, kemudian dibikin satu solusi atau pelaporan, hasilnya apa tindakan yang perlu dilakukan. Hasil analisis kesenjangan juga harus bisa menentukan tindakan yang diperlukan. Yang pertama, analisis kesenjangan melaporkan dokumen yang merangkum temuan analisis. Jadi ceritakan itu semuanya. Dan laporan tersebut harus dikelola dalam ukuran yang jelas dan terstruktur sehingga memberikan informasi yang tidak bermakna ganda. Jadi multitafsir lah, dan dapat dengan mudah digunakan dalam pengembangan sistem manajemen. Jadi orang tidak perlu, dengan membaca laporan tersebut kita mempunyai persepsi yang sama tentang tindakan yang dilakukan. Tidak ada multitafsir lagi. Kemudian laporan ini harus mengidentifikasi kesenjangan dan masalah, dan jika mungkin prioritas tindakan yang diperlukan, dan menguraikan kelemahan dari pendekatan manajemen itu yang ada. Kemudian struktur laporan tergantung pada kebutuhan penerima laporan. Beberapa organisasi memerlukan semua fakta dan informasi yang dikumpulkan untuk dimasukkan, tapi sementara yang lain hanya ingin fakta utama dan kesimpulan. Jadi ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing perusahaan. Secara umum laporan harus berisi sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan eksekutif seperti biasa. Kalau kita bikin suatu penelitian itu ada ringkasan eksekutifnya di depan, yaitu memberikan informasi, kunci, temuan, dan kesimpulan. Nah, itu dengan membaca ringkasan ini secara umum kita bisa tahu apa isi laporan tersebut. Kemudian tujuan dan ruang lingkup tinjauan. Kemudian yang ketiga adalah metodologi yang digunakan. Dan yang keempat adalah latar belakang temuan. Misalnya apa saja kegiatannya, bagaimana prosesnya, mutu terkait risiko dan kekhawatirannya, apa saja elemen dari sistem manajemen yang sudah ada di tempat, dan apa masalah-masalah yang terjadi dan yang terjadi pada masa lalu. Selanjutnya dalam laporan tersebut juga harus ada evaluasi temuan. Misalnya apa informasi yang berarti dalam hal kepatuhan, non kepatuhan dengan kriteria yang ditetapkan, kekuatan dan kelemahannya, apa risiko mutu nyata dan potensial terkait. Kemudian ada rekomendasi untuk mengatasi temuan tersebut. Dan yang terakhir adalah posisi untuk menerapkan sistem manajemen mutu, artinya prioritas tindakannya dimulai dari mana dulu. Jadi ada urut-urutannya, prioritasnya, sehingga tindakan yang dilakukan sangat sistematis dan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian tadi diskusi topik ke-26 tentang analisis kesenjangan. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa memahami, dan seperti biasa kalau masih ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan dengan menggunakan media yang sudah ditetapkan, dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku kerja praktek mahasiswa. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.